warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza Fitriana Rahman, kelas 4E Ilmu Komunikasi Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu komunikasi yang dimana ada logika komunikasi. Apa sih itu logika? Logika itu berasal dari kata logo dan logik. Dua kata pertama berasal dari kata bahasa Yunani. Yang pertama berarti kata ide atau akal. Yang kedua berarti seni berpikir. Tiga kata terakhir yaitu sama dengan kata kedua. Komunikasi. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication, yang mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Logika menurut ilmu pengetahuan atau sains sekaligus juga merupakan seni, kecakapan, kemahiran, art atau untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Sebagai ilmu, yaitu sebagai seni, sebagai kecakapan, kemahiran juga, objek materialnya, objek formal. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu berpikir. Berpikir bicara dengan dirinya sendiri di dalam batin, mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pilihan, mencari bagaimana berbagai hal berhubungan satu sama lain, mengapa atau untuk apa sesuatu itu terjadi, membahaskan suatu realitas atau hakikat berpikir itu sendiri. Nah, berpikir itu bisa dibilang dengan tepatnya itu logis, yaitu memperhatikan patokan dalam logikanya. Selanjutnya yaitu ada post-positif. Post-positif dalam penelitian sosial dan komunikasi itu diantaranya ada ontologi post-positif, yaitu yang bersifat realisme kritis yang mengakui adanya realitas atau kenyataan sesuatu sesuai dengan hukum alamnya. Nah, yang kedua itu ada epistemologi positif. Relasi antara pengamat dengan realitas yang teliti tidak dapat dipisahkan. Subjek tak mungkin dapat mencapai kebenaran jika pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dalam objek secara langsung. Positisme, apa sih positivisme itu? Yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empirisnya itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme itu, yaitu ada yang pertama ada tempat utama dalam positivisme. Pertama diberikan pada sosiologi atau positivisme sosial dan evolusioner. Walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Yang kedua itu munculnya tahap kedua dalam positivisme itu ada positivisme berawal pada tahun dan berpautan dengan Mach and Epenerius. Nah, yang terakhir itu yang ketiga ada perkembangan positivisme. Tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya. Nah, Bu, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya positivisme. Pada dasarnya, positivisme itu adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah didasarkan pada pengalaman aktuali fisikal atau metode saintifik menurut Kunto Wibisono. 3. Selanjutnya itu ada ciri positivisme. Jadi cirinya itu ada objektif atau bebas nilai, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga itu ada nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata.
Nah, selanjutnya ada filsafat positivisme. Di antaranya ada perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua itu ada kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.